Saya Dr. Feni praktek di Bandung dan juga sebagai member PLM dan saya sudah mencapai peringkat New Diamond Indonesia. Tapi semua perlu perjuangan, kawan-kawan semua jangan takut dan semua pasti bisa mencapai apa yang Anda impikan. Kalau kita melihat gambar ini, maka kita akan terlalu ketakutan dengan timbulnya gelombang kedua daripada COVID-19. Sebetulnya COVID-19 tidak perlu takut, asal kita tahu persis bagaimana virus itu berkembang dan bagaimana virus itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Virus COVID-19 ini adalah virus sejenis virus corona, di mana virus corona ini sudah 200 tahun sebelum Masehi juga sudah ada di dunia ini. Tetapi virus corona ini, virus COVID-19 ini adalah yang memang betul-betul bisa mengenai manusia. Jadi beda tipe dengan yang ada pada binatang. Kalau virus COVID-19 ini, gambar kita bisa lihat di sisi yang kiri bawah, itu ada kapsul dan ada duri-duri, di mana di duri-duri itu di ujungnya ada tempat yang bisa menangkap daerah yang bisa menempel untuk COVID-19 ini. Kemudian selaput membrannya dan tangkai-tangkai duri ini adalah terdiri dari lemak, ya, lipoprotein dan glikoprotein, di mana lemak ini bisa dihancurkan dengan pelarut lemak, antara lain adalah sabun. Jadi kita jangan lupa untuk mencuci sabun setiap saat kita habis keluar dari rumah atau habis pegang sesuatu. Kemudian juga bisa pakai pencuci lantai, klorin ya, atau yang sering itu Biclean ya, kemudian dengan alkohol, dengan sanitizer dan karbon hidrogen peroksida. Untuk virus ini, kalau dia keluar dari badan seseorang itu adalah melalui droplet. Jadi kalau orang batuk atau bersin, itu biasanya ada percikan ludah. Itu virus akan keluar bersama dengan droplet kita. Dan kalau virus keluar, itu dengan gaya gravitasi bumi biasanya jatuh ke tanah. Nah, virus ini kecil sekali, kira-kira 400-500 mikron, dan virus ini tidak tahan panas, tidak tahan cuaca kering dan ultraviolet. Virus yang berada di luar tubuh itu tidak tahan panas, kering, dan ultraviolet. Kalau virus yang berada di dalam tubuh itu hanya bisa dilawan dengan antibodi sendiri. Jadi nggak bisa dengan obat apapun, tapi harus kita sendiri yang bisa melawan. Maka dari itu kita harus bisa meningkatkan imunitas badan kita. Kalau virus masuk ke dalam badan kita, maka badan kita akan mencatat atau memberikan memori, dan itu akan menimbulkan respon imun yang disebut sebagai antibodi. Pada hari pertama itu belum muncul antibodi, dan pada hari pertama sampai hari ke-7 itu bisa bermacam-macam variasi orang menimbulkan gejala atau tanpa gejala. Sekarang banyak sekali orang yang terinfeksi dengan virus itu tanpa gejala. Pada hari pertama mungkin bisa timbul bersin, pada hari kedua mungkin pilek, pada hari ketiga sampai kelima mungkin timbul mulai demam, dan pada hari ketujuh antibodi mulai keluar karena ada memori sel yang bisa menangkap sinyal daripada virus ini. Sesuatu yang masuk ke badan kita pasti mengeluarkan respon imun. Begitu juga dengan COVID-19. Pada hari pertama, kalau kita melakukan tes sel daripada virus, PCR dengan swab tenggorokan, itu hasilnya pasti positif. Tapi antibodi masih negatif karena kita belum membentuk antibodi. Pada hari kedua, itu tes PCR juga positif. Antibodi masih negatif,
dan seterusnya pada hari ketiga dan sampai kelima, kalau kita tes itu pasti sel virus itu positif, antibodi tetap masih negatif. Dan pada hari ketujuh antibodi mulai keluar, tetapi titernya masih kecil. Kemudian tes PCR selnya masih positif untuk virusnya. Dan pada hari ke-14 antibodi kita mencapai puncaknya itu sehingga sel virus itu bisa kalah dengan sendirinya dengan antibodi kita, maka kita pada hari ke-14 itu bisa sembuh atau pulih ya. Dan pada hari ke-21 itu kita sembuh total dengan dinyatakan oleh tes PCR-nya negatif, antibodi juga negatif. Kalau orang setelah serangan yang pertama kemudian sembuh dan kemudian beberapa hari timbul kambuh kembali, sekarang sering sekali kita dengar ya orang baru sembuh itu beberapa hari kemudian itu terserang kembali. Nah, kalau dia terserang kembali karena dia sudah punya memori sel memorinya terhadap COVID ini, maka dalam waktu 24 jam antibodi itu bisa keluar cukup tinggi sehingga penyembuhan itu bisa lebih cepat. Kelompok resiko yang paling rentan terhadap virus COVID adalah umur usia lanjut, di mana kelompok usia ini adalah antibodinya tidak bisa terbentuk maksimal, dan orang-orang dengan gangguan ISPA. Maka pada orang-orang dengan kelompok resiko tinggi ini lebih baik jaga kesehatan dan tetap stay home ya. Nah, kalau terjadi sesak nafas itu baru diberangkatkan ke rumah sakit. Ini adalah gambaran grafik daripada antibodi kita kalau sel itu masuk ke dalam badan kita. IgM itu menyatakan kalau kita baru terkena virus, maka antibodi yang pertama keluar adalah IgM. Kalau sudah lama, maka IgG yang keluarnya. Dan terus bertahan sampai betul-betul pulih. Kenaikan daripada kasus COVID-19 ini itu masih cukup tinggi sebetulnya. Tetapi kita tidak bisa berlama-lama stay home ya. Karena kalau stay home terus nanti kita pemasukan berkurang dan lama-lama akhirnya rumah tangga juga jadi kacau karena kita tidak ada penghasilan. Maka dari WHO mengingatkan kepada kita karena semua negara itu banyak yang sudah mulai melonggarkan lockdown, mulai melonggarkan PSBB ya. Jadi ditakutkan ada gelombang kedua dari corona itu datang. Indonesia memilih untuk langsung kepada new normal, jadi potong kompas ya. Jadi tidak perlu menunggu dulu kapasitas rumah sakit sampai memadai, kemudian menyediakan tes COVID yang cukup banyak, dan ini masih perlu ditinjau kembali. Tetapi new normal ini pemerintah sudah mulai melaksanakan tanggal 5 kemarin ya. Jadi kita harus bersiap-siap karena kita sudah mulai bisa kerja, bisa aktivitas. Sebaiknya kita membawa tas sendiri dengan perlengkapannya, yaitu siapkan masker dan dipakai terus selama kita berada di luar rumah. Kemudian hand sanitizer, kalau kita perlu di tempat itu tidak ada hand sanitizer, kita bisa pakai yang kita bawa. Kemudian kita bawa sabun cair, jadi cukup dengan cuci tangan, kemudian tisu, kemudian peralatan makan, perlengkapan ibadah, dan bawa helm bila kita nantinya akan menggunakan ojol ya. Kemudian tetap jaga jarak, karena virus ini bisa terhempas angin itu dengan jarak 1 sampai 2 meter ya. Jadi dropletnya kalau kita bersinnya keras itu bisa jatuhnya jauh, jadi bisa kira-kira 1,5 meter. Kemudian tidak berjabatan tangan dan mandi atau ganti baju sebelum kontak dengan anggota keluarga. Kemudian makan makanan yang bernutrisi baik dan penuh dengan vitamin mineral untuk meningkatkan imunitas badan kita. Hadapi pandemi COVID-19 ini dengan terus menjaga imunitas tubuh. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah takut.
kalau kita sudah paham apa yang harus kita lakukan menghadapi COVID-19 ini, ya. Jadi terus menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh, kita punya produk dari PLM untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh. Antara lain adalah PLM Cypress Tetes, itu yang luar biasa bisa meningkatkan limfosit kita sehingga limfosit bisa membentuk antibodi yang cukup tinggi untuk melawan virus ini. Kemudian ada MyCypress, di mana di dalam MyCypress ini juga beberapa kandungannya itu ada kandungan vitamin mineral ya, dan ada MyAdam, ada Adamku kopi, ada juga sabun. Jadi cukup lengkap ya produk dari PLM Jaya. PLM Cypress ini bisa membantu memelihara kesehatan tubuh, menetralisir racun di dalam tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, membersihkan pembuluh darah, membersihkan usus, dan membersihkan mineral, mengandung mineral tinggi ya. Jadi bisa membersihkan dari semua saluran yang ada di badan kita, baik itu saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan saluran darah. Maka kalau kita minum PLM Cypress Tetes, semua saluran di dalam badan kita itu menjadi bersih dan akhirnya kita jadi usus kita itu mirip seperti keranjang sampah ya. Semuanya masuk ke dalam usus kita. Hanya badan kita sendiri yang bisa memilih-milih energi atau nutrisi apa yang kita bisa serap, dan sisanya masih tertinggal di dalam usus. Nah, itu yang bisa berkembang biak di sana, baik itu parasit, bakteri, virus, dan lain-lain kalau kita tidak rutin buang air besar setiap hari. Nah, PLM Cypress ini bisa membantu membersihkan usus, lambung, dan semua sistem pencernaan manusia. Jadi kalau kita lambungnya kurang baik, sekarang sering terjadi orang dengan kasus GERD ya. Jadi seperti lambung, tapi lambung yang sudah kronis sekali. Nah, itu bisa kita bantu dengan PLM Cypress Tetes. Kita berikan 3 kali 5 tetes sehari, dan bisa ditambah sesuaikan dengan keadaan orangnya. Bisa sampai 3 kali 10 tetes. Tapi karena ini urusannya dengan lambung, maka jangan lupa orang itu juga harus dietnya sesuaikan dengan keadaan lambungnya. Jadi harus sering makan sedikit-sedikit, jangan terlalu lambat makan. Kemudian makanan yang merangsang lambung itu di awal harus dihindari. Ya, seperti cuka, saus-saus, kemudian kopi, kemudian susu, kemudian vitamin-vitamin, bahkan buah-buahan. Ada beberapa orang yang lambungnya sedemikian rupa sehingga makan buah-buahan pun lambungnya tidak tahan. Nah, untuk kasus seperti ini itu harus dihindari dulu. Nanti bertahap, kalau 2-3 hari sudah bagus, itu bisa dimulai sedikit demi sedikit bahan makanan yang lainnya. Kalau kita ususnya kotor, maka kita akan merasakan bau mulut ya, susah BAB, perutnya bisa buncit, jadi perutnya besar, bisa juga badannya jadi pegal-pegal, kemudian sering timbul jerawat, dan berat badannya naik. Dan bisa timbul pusing ya, kalau usus atau daerah pencernaan itu tidak bersih. Nah, itu kita bisa atasi semua gangguan ini dengan PLM Cypress Tetes. PLM Cypress Tetes itu selain pada saluran pencernaan juga baik untuk saluran pembuluh darah. Jadi di dalam saluran darah ini kita makan tergantung dari pola makan kita. Banyak orang yang sekarang ini karena suka goreng-gorengan, kemudian fast food ya, sehingga timbul plak-plak lemak lebih banyak di dalam pembuluh darah. Nah, kalau kita minumkan rutin PLM Cypress Tetes, maka plak-plak ini bisa hilang, larut ya. Jadi saluran pembuluh darah ini menjadi lebih longgar ya, lebih lumennya lebih besar, maka aliran darah itu bisa lebih lancar untuk sampai ke ujung-ujung badan kita, ke otak dan sebagainya.
Nah, itu bisa diminumkan PLM Cypress 3 kali 5 tetes per hari. 5 tetes masukkan ke dalam air hangat di dalam gelas ya, air minum. Nah, tapi ini bisa ditambah dosisnya sesuaikan dengan keadaan orangnya. Kalau orangnya ada gangguan di dalam jantungnya, maka mulai dulu sebaiknya dengan dosis yang kecil. Karena ini bisa tiba-tiba aliran darah lebih lancar, maka jantung tidak kuat untuk menerima suplai darah, aliran darah yang cukup besar. Sehingga dimulai dengan dosis kecil dulu, kemudian sesuaikan dengan orang penerimaan daripada orangnya dan bisa ditambah sedikit-sedikit. Pada saat kita masuk di rumah sakit, dirawat, walaupun apapun keadaannya, baik itu diare, baik itu demam, baik itu stroke, selalu diberikan cairan infus, di mana infusnya adalah dengan NaCl. NaCl berarti kan air garam, sama mirip ya. Jadi kita juga bisa berikan konsumsi PLM Cypress tetes, minum lebih banyak untuk orang yang sedang diare, orang yang sedang demam, sehingga metabolisme lebih baik karena kecukupan daripada vitamin dan mineralnya. Itu dengan PLM Cypress kita bisa 3 kali 5 tetes per hari atau sampai 3 kali 10 tetes per hari. Silahkan coba karena ini adalah luar biasa. Kita berikan pada orang yang diare pun 1-2 kali minum, diarenya langsung berhenti. Pada orang yang luka juga sama, kita berikan PLM Cypress tetes pada lukanya juga cepat kering. Kalau secara kedokteran itu luka diberikan dengan cairan NaCl mengalir ya, jadi nggak seperti zaman dulu diberikan salep. Nah sekarang ditetes-tetesi dengan NaCl. Nah kita punya drop yang PLM Cypress tetes, jadi tinggal diteteskan langsung. Memang perih, kalau nggak mau perih boleh ditambah dengan air matang. Tetesan itu campur dulu dengan air matang, lalu semprot-semprotkan ke lukanya. Nah, ini untuk orang yang perokok berat ya, jadi saluran paru-paru bisa kotor dengan nikotinnya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kalau kita konsumsi PLM Cypress tetes, maka saluran paru-paru pun akan menjadi lebih bersih karena pengalaman nikotin itu akan larut dengan PLM Cypress tetes ya. Begitu juga orang dengan keadaan yang sembelit, sulit BAB, itu kalau kita berikan PLM Cypress tetes 3 kali 5 tetes atau sampai 10 tetes per hari, itu dengan minum air putih yang cukup banyak, maka sebentar saja itu sudah langsung pengen buang air besar. Ya, silakan coba karena ini sering sekali kita dengar orang mudah sekali untuk BAB dengan PLM Cypress tetes. Nah, kalau kita ketemu orang dengan narkoba dan dia sudah dalam tahapan rehabilitasi, maka kita bisa bantu dengan PLM Cypress tetes itu dengan 3 kali 10 tetes ya. Nah, itu efek-efek daripada sisa-sisa narkoba itu bisa hilang dengan PLM Cypress tetes ya. Sehingga orang makin lama makin tidak ketergantungan lagi dengan narkoba ya. Nah, kalau keracunan dengan racun-racun yang ada di dalam makanan, mungkin karena pewarna, mungkin karena penyedap dan lain sebagainya, itu kita juga bisa bantu dengan PLM Cypress tetes. Nah, keracunan ini sering kita lihat kalau orang habis dari undangan. Jadi kalau dari undangan kita pulang membawa oleh-oleh, oleh-olehnya yaitu diare, muntah-muntah ya. Kita bisa berikan PLM Cypress tetes 3 kali 5 tetes atau 3 sampai 3 kali 10 tetes per hari. Biasanya diarenya langsung berhenti dan muntah pun langsung berhenti. Ini luka lecet ya, jadi jangan khawatir dengan luka lecet. Kita bisa teteskan langsung ke lukanya, bisa juga melalui semprotan yang diisi air dengan PLM Cypress tetes ya. Kemudian bisa juga PLM Cypress ini
langsung diteteskan ke dalam makanan kita sehari-hari. Kalau kita mau aman, kita bisa teteskan langsung. Jadi bisa di makanan, bisa di air teh, bisa di kopi, bisa di air putih. Bahkan kalau kita mau nanak nasi, itu bisa dipakai PLM Cypress di air makanan kita. Nah, produk kita selain PLM Cypress Tetes juga ada My Cypress Capsule. My Cypress Capsule ini luar biasa, ini jagonya untuk menghilangkan nyeri sendi. Ya, jadi nyeri sendi dalam bentuk apapun itu kita cukup dengan PLM Cypress Tetes, My Cypress Capsule. Sekejap aja nyeri sendinya itu hilang. Ya, jadi baik itu yang saraf kejepit, yang karena rematik, yang karena mungkin kecapean, kelelahan, ya, mungkin karena pengaruh udara dingin dan asam lambung dan lain sebagainya, itu kita bisa bantu atasi dengan PLM Cypress Tetes dan My Cypress Capsule, best seller dari PLM Jaya. Luar biasa ini, produk yang murah tapi mudah didapat juga, sehingga kita bisa mendapatkan efek sehat badan, sehat kantong. Sekarang ini serangan virus bertubi-tubi ya. Virus yang kini sedang meraba semua orang di dunia itu adalah COVID-19. Jadi kita harus tingkatkan betul-betul daya tahan badan kita. Kita nggak perlu takut, nggak perlu panik, tetapi kita sendiri harus tingkatkan daya tahan badan kita. Nah, ini udah dibuktikan oleh teman kita ya, Ibu Rifa, di rumah sakit Bekasi ya. Itu terkena demam, kemudian turun limfositnya, dan minum BioCypress Tetes dan My Cypress kapsul itu dalam waktu yang cukup singkat, limfosit itu meningkat cukup signifikan, sehingga demam hilang dan ternyata imunitasnya sudah meningkat ya, sehingga stamina terjaga dan tetap sehat. PLM Cypress Tetes dan My Cypress yang kapsul itu untuk nyeri persendian itu jangan ragu lagi ya. Langsung saja kalau kita ketemu dengan orang nyeri sendi, kita langsung berikan PLM Cypress Tetes dan My Cypress kapsul. Kalau kita berikan PLM Cypress Tetes 3 kali 5 tetes per hari, My Cypress kapsul 2 kali 2 kapsul per hari. Tapi kalau orangnya nyeri sekali, itu My Cypress kapsul kita bisa berikan 2 kali 3 kapsul sehari. Kalau sudah ada perbaikan, maka bisa dikurangi setahap-setahap sampai dirasakan sesuai untuk kita. Masing-masing orang dosisnya bisa berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, untuk rematik juga sama, bisa menggunakan PLM Cypress Tetes dan My Cypress kapsul. Biasanya sekitar setengah jam, 1-2 jam itu orang sudah merasakan lebih enak, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Ini nyeri tumit juga banyak diderita oleh ibu-ibu ya, karena ibu-ibu sering di dapur, lembab daerahnya, dan kemudian ada juga yang tidak beralas kaki sehingga dingin, tumit nyeri. Nah, itu kita bisa atasi dengan PLM Cypress Tetes dan My Cypress yang kapsul. Ini saraf kejepit. Kita banyak sekali testimoni dari teman-teman kita yang menangani saraf kejepit ya. Jadi kita berikan PLM Cypress Tetes 3 kali 5 tetes per hari, My Cypress kapsul 2 kali 2 kapsul per hari. Tapi kalau lagi nyeri sekali itu kita langsung berikan 3 kapsul sekali minum, sehari 2 kali. Ya, jadi pada saraf kejepit itu cukup banyak orang yang langsung bisa melakukan gerakan dengan baik. Boleh Anda coba, jangan ragu ya, karena ini memang betul-betul best seller daripada PLM Jaya.
Kalau untuk pengapuran tulang itu kita memang perlu proses, tidak sama dengan untuk rasa nyeri ya. Jadi perlu waktu, tapi asal diminumkan rutin PLM Cypress tetes dan My Cypress kapsul itu lambat laun akan pulih ya pengapurannya. Nah, untuk diabetes itu kita bisa jaga kestabilan daripada gula darah. Herbal kita itu bukan obat untuk menurunkan gula darah. Jadi kalau ada orang dengan diabetes, kalau gula darahnya tinggi, maka disarankan obat gula tetap diminum di awal. Kemudian ditambah dengan produk PLM Cypress tetes dan My Cypress kapsul. Dan kalau memang bisa, orang itu bisa ditambahkan dengan My Adam. Nah, itu diminum PLM Cypress tetes 3 kali 5 tetes per hari, My Cypress kapsul 2 kali 2 kapsul per hari. Nah, kalau sudah ada perubahan di gula darahnya, maka obat gula bisa dikurangi perlahan-lahan. Tetapi tentunya di sini diet makanan itu harus diperhatikan, disesuaikan dengan diabetesnya. Masing-masing orang berbeda, ya. Batu ginjal ini juga bagus untuk kita pakai PLM Cypress tetes 3 kali 5 tetes per hari, terutama di mana batu ginjal ini membentuk batu pada orang dengan keadaan yang suasana air kencingnya asam. Itu dengan PLM Cypress tetes itu biasanya waktunya cukup singkat, dia akan melebur ya batunya. Jadi bukan keluar besar-besar batunya, tapi dia akan melebur sehingga keluarnya nanti seperti pasir ya, kecil-kecil keluar melalui air kencing. Itu dengan PLM Cypress tetes 3 kali 5 tetes, dan untuk 5 tetes ini bisa ditambah, bisa 8 tetes, bisa 10 tetes. Tergantung keadaannya, sesuaikan masing-masing orang ya. Ditambah My Cypress 2 kali 2 kapsul per hari. Kemudian juga tambah dengan minum cukup banyak ya, sehingga bisa merangsang pengeluaran air kencing lebih cepat. Untuk sinusitis ini biasanya agak sulit untuk disembuhkan ya. Biasanya dibutuhkan untuk dilakukan tindakan di daerah rongga hidung, rongga pipi ya. Nah, tapi beberapa orang sudah ada perubahan yang bagus sekali dengan menggunakan PLM Cypress tetes dan My Cypress kapsul. Sama dosisnya ya, dengan PLM Cypress 3 kali 5 tetes dan My Cypress 2 kali 2 kapsul per hari. Dan kalau sinusitisnya ini karena alergi, maka di awal kita harus hindari dulu alerginya terhadap apa. Karena kalau tetap kontak dengan alergen, maka lendir itu akan keluar terus-menerus dan sulit untuk bisa kita atasi. Kalau nanti sudah teratasi, itu alerginya juga biasanya bisa bertahap lebih bisa baik ya. Jadi artinya kita kalau kontak dengan alergen lagi, itu bisa tahan ya, jadi tidak timbul alergi lagi. Untuk orang asma ini juga bagus sekali untuk pencegahannya. Jadi kalau dalam keadaan akut, dia lagi sesak nafas sekali, itu kita tentu harus bantu dengan obat asma, aerosol ya, inhaler. Tapi kalau sudah teratasi sesak nafasnya, maka kita bisa bantu dengan PLM Cypress tetes dan My Cypress kapsul. Dan itu dirutinkan supaya tidak kambuh kembali ya serangannya. Jadi supaya serangannya itu tidak sering kambuhnya. Maka lama-lama hidupnya akan menjadi lebih baik karena tidak timbul sesak nafas ya. Kalau orang asma itu sesaknya luar biasa ya. Kadang-kadang kalau di rumah tidak punya oksigen, dia serasanya seperti dicekik ya. Jadi perlu oksigen, harus dibawa ke rumah sakit kalau memang di rumah tidak tersedia oksigen. Untuk hemoroid atau wasir ya, itu juga kita bisa bantu dengan PLM Cypress tetes dan My Cypress yang kapsul. Ini sudah beberapa orang juga merasakan perbaikannya. Yang tadinya hemoroidnya sampai berdarah-berdarah, jadi laki-laki pun sampai harus pakai softtek ya, pembalut. Nah, ini bisa mengecil
dan lama-lama hilang. Tapi tentunya hemoroid harus dibantu dengan dietnya. Jadi nggak boleh makanan yang terlalu merangsang untuk pertumbuhan daripada hemoroidnya, seperti kopi, duren, kambing ya, pedas-pedas ya, merica. Nah, tapi juga harus banyak makanan yang berserat, karena di sini tidak boleh mengedan dengan tenaga pengeluaran BAB-nya ya. Jadi harus perbanyak sayuran berserat tinggi supaya memudahkan kita untuk BAB. Untuk stroke itu pengalaman cukup banyak, tapi biasanya yang cepat sekali bereaksi adalah stroke yang karena penyumbatan. Itu bisa kita atasi dengan PLM Cypress tetes, My Cypress kapsul, dan ditambah dengan My Adam kapsul. PLM Cypress tetes bisa diberikan 3 kali 5 tetes per hari, dan My Adam 2 kali 1 kapsul. My Cypress kapsulnya bisa 2 kali 2 kapsul atau 2 kali 3 kapsul, tergantung keadaan daripada orangnya. Dan banyak sekali kita menyaksikan orang-orang dengan stroke dalam tempo yang cukup singkat, dia bisa langsung menggerakkan anggota badannya yang tadinya tidak bisa gerak menjadi bisa gerak. Dan makin lama makin bertambah baik dan bertambah lentur ya gerakannya, sehingga bisa lebih normal. Dan sudah banyak sekali orang yang pakai tongkatnya dibuang karena mereka merasa tidak perlu ya. Jadi akhirnya berarti kan sembuh ya. Untuk usus buntu itu hati-hati. Kalau dia dalam keadaan akut sekali, memang itu perlu tindakan cepat ya untuk mengatasinya supaya tidak terjadi pecah di usus buntu yang meradang ya. Nah, kalau dia dalam keadaan kronis, kita bisa bantu PLM Cypress tetes, kemudian dengan My Cypress yang kapsul dan My Adam kapsul untuk mengurangi peradangannya dan membersihkan ususnya ya. Tentunya harus banyak minum. Nah, kalau diberikan obat-obat ya obatnya tetap diminum dan ditambah dengan produk kita ya, PLM Cypress tetes, My Adam kapsul, My Cypress yang kapsul. Luar biasa, ini cukup banyak ya yang menderita radang usus, itu ternyata juga menjadi lebih sehat. Untuk prostat itu kita bisa bantu dengan PLM Cypress tetes, dengan My Adam kapsul ya. Sebaiknya ini diminum rutin untuk laki-laki yang sudah setengah baya umurnya, biasanya itu bisa mulai muncul keluhan prostat ya, radang prostat. Nah, kalau kita minum terus-menerus itu maka akan terhindar daripada peradangan prostat yang makin lama bisa makin menjurus ke arah kanker prostat. Untuk mereka-mereka yang menginginkan buah hati ya, program hamil, itu bisa kita gunakan PLM Cypress tetes, My Cypress kapsul, dan My Adam kapsul. Ya, kalau ini diminumkan rutin, insya Allah bisa membantu. Dan ada beberapa teman kita yang sudah 6 tahun, yang sudah 13 tahun, tidak kunjung buah hatinya datang ya, dengan mengkonsumsi produk herbal kita, PLM Cypress tetes, My Cypress kapsul, dan My Adam kapsul, sekarang sudah bisa menikmati hasilnya ya. Muncul buah hati kita si kecil yang luar biasa cantik, cakep ya, sehingga keluarga itu menjadi utuh bahagianya. Nah, ini juga sering sekali timbul pada pria yang usia setengah baya lebih ya, 60 tahun ke atas, itu mengalami ejakulasi dini. Nah, itu nggak perlu takut karena kita punya produknya My Adam dan PLM Cypress tetes. Beberapa di antara teman-teman kita sudah banyak yang mengalami ini lebih baik ya, tapi mungkin masih malu-malu untuk memberikan testimoni. Tapi mudah-mudahan ke depan testimoni kita bisa dapatkan. Dan ini bisa minumkan PLM Cypress tetes 3 kali 5 tetes, My Adam 2 kali 2 kapsul per hari. Mulai dengan 2 kali 1, kemudian bisa ditambah menjadi 2 kali 2 kapsul. Dan ini aman ya, jadi tidak menimbulkan efek yang lain-lain.
Kita punya juga Adam Kukopi. Kalau memang dengan My Adam masih kurang, kita bisa tambahkan Adam Kukopi, My Adam, dan PLM Cypress Tetes ya. Kalau ada pada Adam Kukopi memang ada pasak bumi ya. Jadi itu memang dikondisikan untuk meningkatkan stamina. Nah, ini kalau kita mau terus honeymoon, jangan takut, kita punya produknya. Kalau ibunya minum, bapak juga harus minum lebih lagi ya, supaya berimbang. Sabun, kita punya sabun juga bagus ya, untuk bisa lebih membersihkan, lebih mencerahkan, lebih memutihkan, dan banyak beberapa mitra PLM yang sudah mencoba Biocypress sabun. Ya, hasilnya cukup memuaskan. Nah, kalau kita ada komedo ya, kita bisa langsung teteskan PLM Cypress Tetes ke komedo kita. Kemudian kita cuci bersih, dan kalau kita rutinkan biasanya komedo itu makin lama makin bersih ya. Jadi akhirnya kulit muka kita juga menjadi bersih. Nah, kalau ada luka lecet seperti ini, kita selain berikan krim pelembab, tapi kita berikan PLM Cypress Tetes, bisa langsung diteteskan di lukanya, tapi bisa juga melalui semprot-semprot ya. Tapi jangan lupa juga diminum, karena dari dalam tubuh kita juga bisa mengeluarkan enzim yang bisa memperbaiki keretakan daripada kulit-kulit pecah kulit ini ya, menjadi lebih lembab, jadi lebih baik. Ya, jadi kalau kita kondisi kita tidak sehat, kita jatuh sakit, apa yang terjadi? Kita tidur di rumah sakit. Walaupun ruangan VIP, ruangan super VIP itu juga tidak mengenakan untuk kita ya. Walaupun ranjangnya bagus, keadaan ruangannya bagus, ber-AC, wangi dan sebagainya, tapi itu bukan yang kita maui. Yang kita maui adalah kita menjadi lebih sehat, sesuai dengan pedoman daripada WHO bahwa sehat itu harus sehat fisik, sehat finansial, dan sehat mental. Kalau kita jatuh sakit, berapapun uang yang kita punya itu pasti akan habis dengan pengobatan, karena biaya pengobatan itu memang luar biasa besar ya. Jadi banyak sekali yang mengalami seperti ini, sampai dijual rumah, jual segala macam, sampai hutang sana sini ya, untuk biaya berobat, dan akhirnya tidak kunjung sembuh, tetapi yang terjadi adalah meninggal. Kita kehilangan anggota keluarga ya, karena betul-betul memang biaya pengobatan itu luar biasa besarnya. Untuk kita-kita yang sudah mengalami mungkin bisa merasakan ya. Nah, ini makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita minumkan rutin semuanya itu, maka akan menjadi sehat fisiknya, mentalnya ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan lebih banyak ya. Manusia ini memang aneh, bingung ya, kalau kerja siang dan malam mengorbankan kesehatan demi uang. Tapi ketika jatuh sakit, dia juga korbankan semua uangnya demi kesehatan. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi tetap kita konsumsi produk kesehatan untuk bisa meningkatkan imunitas badan kita. Jangan suka pelit-pelit, tapi kalau nanti sudah terjadi sakit, nah itu baru kita jadi bingung dan merasa menyesal ya. Produk kita semuanya sudah ber-BPOM ya Bapak Ibu, jadi jangan ragu, jangan takut untuk mengkonsumsinya. Nah, ini yang My Adam kapsul, ini yang sabun. Ya, terima kasih dari saya, sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas badan kita, lakukan sesuai dengan protokol kesehatan kalau kita mau melakukan kegiatan di luar rumah. Terima kasih.